Manfaat. Untuk kedepannya untuk yang online kita sama jadwalnya ya di hari Kamis jam 9 lebih 10 menit. Nanti kita akan Berarti bareng sama yang ada. ya, kemarin kebetulan saya tidak tahu kalau misalnya ada yang online, jadi saya nggak bawa persiapan ini buat online kemarin. Jadi Ya, kemarin, manfaat. mm, nah nanti bareng ya jadwalnya. Kita hybrid, ada yang online, ada yang offline secara bersamaan. Manfaat. eh kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang kan yang sebelumnya ya, yaitu persamaan kuadrat. Nah, ini materinya persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti ini. Ya, ini bentuk umumnya dulu. Nah, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Sebagai contoh, misalnya kita punya 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan nilai untuk masing-masingnya ya. Nah, untuk masing-masingnya itu berarti nilai nilai A-nya berapa di sini ya. Nilai A itu adalah yang ada di depan X kuadrat. Berarti nilai A-nya berapa di sini? Nilai A-nya berarti 3 ya. Itu ya. Nah, ini kan angka yang ada di depan X kuadrat. B-nya berapa B-nya? Nah, ini. Nah, di sini dengan min-nya harus dibawa. Min 4 dan nilai C-nya sama dengan 1. Gitu ya. Ini bentuknya seperti itu. Nah, langsung saja kita akan bahas bentuk yang pertama, mencari akar-akar. Mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau saya singkat dari PK. Apa itu akar ya? Akar itu adalah akar itu adalah di sini nilai yang menyebabkan persamaan 0. Persamaan kuadrat itu menjadi 0. Sebentar. Oke, nilai yang menyebabkan persamaan kuadrat itu 0. Persamaan. Ini kayaknya agak sedikit error. Sebentar ya. Oke. Jadi nilai yang menyebabkan persamaan kuadrat PK, saya singkat, sama dengan 0. Nah, ini yang memenuhi nilai ini itu apa? Ini kan misalnya yang ini nih, 3x kuadrat min 4x plus 1. X berapa supaya hasilnya 0? Itulah yang disebut dengan akar. Nah, karena di sini pangkatnya ada 2, berarti dia akarnya ada 2 ya. Nah, cara mencari akarnya itu yang pertama dengan metode pemfaktoran. Pemfaktoran ya. Yang kedua dengan rumus ABC.
Nah, rumus ABC. Dan yang ketiga dengan melengkapkan kuadrat. Tapi yang saya akan bahas di sini hanya dua dulu ya. Karena kita butuh agak cepat melengkapkan kuadrat. Oke, kita bahas cara pemfaktoran yang pertama. Metode pemfaktoran ya. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang baru, ya harusnya sudah mendapatkan materinya di sekolah. Metode pemfaktoran. Nah, yang pertama bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan nilai A-nya sama dengan 1. Nah, atau kalau kita tulis, ini kan kalau nilai A-nya 1, berarti bisa ditulis jadi seperti ini ya. A-nya ganti dengan 1, jadi ditulis jadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena A-nya sama dengan 1. Nah, langsung saja ke contoh. Nah, saya berikan contoh di sini. Ini harus benar-benar dikuasai ya untuk persamaan kuadrat karena ini dasar dari kalkulus ya. Sebenarnya ini belum masuk kalkulus. Kalkulus itu mulainya dari bab limit, limit dan turunan. Tapi kita harus belajar dulu yang seperti ini untuk menunjang materi yang ada di kalkulus 1. Nanti di limitnya ya. Nah, contohnya gini ya. Misalnya saya punya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Ini terlalu jauh. Min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama untuk mencari faktor-faktor dari ini itu adalah kita buka kurung seperti ini. Nah, buka kurung. Terus kita simpan X di sini ya. Nah, itu. Jadi, kenapa kok bisa seperti ini ya? Karena kita review ulang. Dulu kan kita pernah belajar ya di kelas yang perkalian bentuknya seperti ini. Coba dikalikan bersama-sama. X plus 2 dikali X min 3. Nah, ini kan alur mengalikannya itu dari mana? Awalnya dari mana ke mana? X dulu kali X ya. X Gitu kali kan? X. Setelah itu X kali min 3 ya. Setelah itu ini 2 kali X dan itu ini. Nah, kalau di SMP biasanya kita sebut dia kali pelangi. Kata anak-anak SMP. Nah, kalau kita kalikan ini X kali X itu berapa? X. X kuadrat. Kemudian di sini X kali min 3 itu min 3. Min 3X. Min 3X. Kemudian 2 kali X itu plus X ya. Plus 2X. Nah, 2 kali X plus 2X. 2 kali min 3 min 6 sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu, enggak sama dengan 0. Kalau yang ini sih karena saya dari sejak awal enggak. Nah, seperti ini aja dulu. Nah, di sini ada X kuadrat min 3X plus 2X min 6. Maka kita bisa sederhanakan ya. Ini kan ada yang variabelnya sama-sama X gitu ya. Min 3 ditambah 2. Punya hutang 3, punya uang 2. Berarti kita punya hutang 1. Min 6. Gitu ya. Nah, ngerti nggak sampai sini? Ini yang perkalian seperti ini. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya.
Oke. Eh, nah, di sini kita berarti nggak ada yang ditanyakan ya? Udah paham ya? Ini dari mana dari mana. Nah, apa yang kita lakukan sekarang pemfaktoran itu sebenarnya kita mencari nih yang dalam kurung ini faktor. Jadi yang bagian kanannya ini diketahui, yang ini diketahui ya. Justru kita mencari yang bagian kiri, yang ini. Jadi mencari akar-akar itu mencari yang dalam kurung ini. Ini faktornya. Nah, maka kita tulis di sini X dan X. Kenapa? Karena sini sudah pasti karena X kuadrat itu berasal dari X kali X. Nah, setelah ini kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 3. Ya, min 3. Hasil kalinya min 3. Dari mana min 3 ini? Dari ujung yang ini. Nah, ini. Dan hasil jumlahnya min 2. Ya. Gitu ya. Jadi cari bilangan yang hasil kalinya min 3, yang di sini yang C, dan hasil jumlahnya min 2, yang B-nya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak mengerti ditanyakan saja ya. Nah, jadi berapa bilangannya hasil kalinya min 3? Kalau dijumlahkan min 2 berarti kita tulis seperti ini. Cari yang hasil kalinya min 3 itu berarti berapa? Berapa saja coba disebutkan. Untuk mendapatkan min 3 itu berapa kali berapa aja? Ada yang tahu? Bebas. Yang penting hasilnya min 3. Berapa kali berapa? 1 dikali min 3 kan? Nah, 1 dikali min 3 berapa nilainya? Min 3. Ya, benar kan? Atau bisa juga min 1 kali 3. Ya, paham ya? Iya, paham. Nah, tapi di sini kita harus tahu hasil jumlahnya, ini kita singkat. Ini hasil kalinya, HK. Hasil jumlahnya, berapa hasil jumlahnya? 1 ditambah, hasil jumlahnya berapa? 1 ditambah min 3. Sama dengan min 2. Min 2. Nah, sesuai dengan yang diharapkan kan min 2 ya. Oh, berarti sesuai ya. Berarti ini benar yang ini. Nah, sekarang kita cari yang ini. Ini udah pasti salah sih. Nggak usah dicek lagi sebenarnya. Ini pasti 2. Ini salah. Nah, yang kita ambil itu bukan min 2-nya, tapi bilangannya. Bilangannya itu 1 dan min 3. Min 3. Nah, jadi bilangannya itu 1 dan min 3. Oke, kita tulis di sini. Satunya itu ditulis plus 1. Ini min 3 sama dengan 0. Nah, untuk bagian yang ini tidak perlu nanti dituliskan di lembar jawaban. Ya, ini cukup di kotretan. Yang bagian yang saya kasih tanda merah. Itu caranya aja ya. Cara mendapatkan faktor yang ini adalah seperti itu caranya. Ada yang ditanyakan? Semuanya paham ya? Kalau ada yang belum paham silakan. Nanti saya jelaskan ulang. Nah, oke, berarti sudah paham ya. Saya anggap sudah paham kalau tidak bertanya. Nah, sekarang di sini X plus 1. Nah, di sini kita cari faktornya. Caranya kita tulis di sini pasti salah satunya 0. Jadi ini dinolkan aja masing-masingnya. X plus 1 sama dengan 0 atau yang satunya lagi X min 3 sama dengan 0.
X plus 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Oh, Kenapa min 1, Ustaz? Oke, jadi ini ngerti nggak kenapa jadi min 1? Karena dia pindah ruas ya. Dari 1 pindah ke sini ya. X sama dengan min 1. Paham ya? Ini kan asalnya Paham. plus 1. Ya pindah ruas ke sebelah. Jadi min 1. Ya, gitu. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang ini X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. Gitu ya. Paham nggak? Paham. Nah, oke. Jadi kita sudah mendapatkan akar-akarnya ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang kedua. Masih sama ya. Masih yang seperti ini. Contoh 2. Nah, nanti dicoba untuk dikerjakan ya. Misalnya di sini saya punya A di sini, jadi tidak selamanya X ya. Variabelnya itu bisa diganti-ganti sesuai apa, bebas. Jadi di sini misalnya A kuadrat min 5A min 14 sama dengan 0. Nah, berarti kita harus bikin dulu apa? Kurung ya. Seperti ini ya. Kurung. Nah, variabelnya ini dalam bentuk apa? Hurufnya variabel itu A ya, A ya variabelnya. A. Sini variabel. Kita tulis seperti itu. Nah, ini tulis sama dengan di sini. Nah, terus kita cari nih sekarang bilangan yang hasil kalinya berapa? Hasil kalinya harus berapa? Min? Min 14. Min 14 yang ini ya. Di sini aja ya, di sebelah sini kita tulis dari min 14. Jadi kita tulis di sini HK hasil kalinya harus min 14. Hasil jumlahnya harus berapa? HJ hasil jumlahnya harus yang tengah min. 5. Nah, biar Min 5. berangkatnya dari min 14 supaya gampang. Min 14 berapa kali berapa saja yang hasil kalinya min 14. Itu berapa? Dan kalau dijumlahkan min 5. Cari aja supaya dapat min 14 itu berapa kali berapa? 14. Berapa kali berapa? Banyak ya. Coba disebutkan. Yang 14 aja, yang 14. Hasil kalinya 14 berapa aja? Min 2 kali min 14. Min 2 kali min 7. Nah, min 2 kali 7. 7 ya. Karena ini kan negatif, berarti salah satunya harus positif, salah satunya negatif. Min 2 kali 7. Nah, ada lagi, ini kalau dijumlahkan hasil jumlahnya berapa? Min 14. Enggak, dijumlah, itu kan dikali. Dijumlahkan. Min 2 tambah 7. 5. 5. Yang diminta 5 atau min 5? Min 5. Oke, berarti ini salah ya? Bukan, artinya bukan. Cari lagi yang lain, kemungkinan yang lain. Min 2 kali 7 supaya min 5 hasilnya. Berarti ini jadi berapa kali berapa? 2 kali min 7. Nah, seperti itu. 2 kali min 7. Nah, berarti ini hasilnya berapa min, Lin?
min 5. Ini masih ada lagi ya sebenarnya. Berapa lagi coba perkaliannya? 1 kali min 14. 11. Dan atau min 1 kali 14. Tapi karena kita sudah dapat yang ini, ya udah pasti yang lainnya salah. Jadi angka yang diambilnya dua bilangan tadi, yaitu 2 dan min 7 ya. Jadi tukar-tukar. Ini jadi plus 2. A plus 2, A min 7. Paham sampai sini? Paham, Ustaz? Paham. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau sudah paham. Nah, sekarang kita cari nih akar-akarnya dengan cara kita faktorkan. A plus 2 sama dengan 0 ya. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan pindah ruas 2-nya ke kanan. Min 2. Min 2. Dan satu lagi atau A min 7 sama dengan 0. A-nya berapa? 7. 7. Gitu ya. Oke. Sekarang kita sebut ini A1, ini A2. Nah, HP-nya himpunan penyelesaiannya bisa ditulis kurung kurawal min 2,7. Artinya jawabannya min 2 dan 7. Kalau yang ini HP-nya berarti yang tadi HP-nya sama dengan min 1,3. Nah, selesai ya. Nah, ini bentuk yang pertama tadi. Di sini yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya sama dengan 1. Caranya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang kedua ya. Yang kedua itu agak sedikit berbeda, tapi masih ada persamaannya. Bentuk yang ini. AX kuadrat sama AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Artinya A-nya selain 1 dan tentunya juga dia selain bukan 0 juga. Nah, contohnya bisa kita ini lihat contoh pengerjaannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya tulis di sini 3x kuadrat. Misalnya di sini saya bikin aja random aja ya. Min 4 misalnya ya. 12 berarti min 11 ya. Min 11x. Nah, ini contohnya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang tadi. Jadi angka di depan X-nya kalau yang tadi kan 1 nih, yang ini. Ya, nih contohnya. X kuadrat. Angka di depan X-nya 1 ya. Jadi kalau tidak ditulis itu 1. Nah, kalau yang sekarang ini juga sama, yang A kuadrat. Ini bukan tidak ada angka. Walaupun tidak ditulis itu angka depannya adalah 1 sebenarnya. Nah, kalau yang sekarang angka depannya 3 bukan 1. Berarti caranya kita pakai cara yang berbeda, yaitu cara yang akan dijelaskan ini ya. Nah, langkah pertama kita kalikan dulu ujung dengan ujung. Dikalikan ini sama dengan min 12 ya. Min 12. Nah, terus langkah berikutnya kita bikin kurung 2 juga sama seperti tadi ya. Seperti ini, 2 sama dengan 0. Dan kita tulis di sini untuk sementara 3x, di sini juga 3x. Nah, saya pakai cara yang ini ya. Kenapa Pak kok tidak 3x dikali x? Ya, nanti selanjutnya bakal seperti itu. Tapi untuk tahap ini kita tulis aja dulu seperti ini ya. Sementara 3x dan 3x. Kalau misalnya 2x ya sudah 2x dan 2x lagi ya. Nah, 5x dan 5x gitu. Kalau misalnya di sini
3x kuadrat, maaf. Jadi 3x. Misalnya 6x kuadrat, ya sudah 6x dan 6x. Gitu. Nah, langkah berikutnya, saya tulis dulu ya stepnya. Cari bilangan hasil kalinya harus yang ini, bukan min 4. Jadi min 12, di situ bedanya. Kita nggak pakai yang min 4 lagi untuk cara yang ini. Untuk bentuk tipe yang ini ya, karena di sini ada angkanya di depan x kuadrat. Nah, hasil jumlahnya masih sama ya, yaitu min 11. Jadi yang bedanya adalah di sini. Nah, Hasil kali. Ya hasil kalinya. Lalu ya setelah itu kita cari bilangannya dari min 12. Coba dicari. Berarti berapa tuh? Bilangan yang hasil kalinya min 12, hasil jumlahnya min 11. Di ini aja dirinci dulu. Yang min 12 itu berapa kali berapa aja? 1 kali min 12. Betul, 1 kali min 12. Ada lagi nggak yang lainnya? Atau ini dicek dulu. Nah, 1 ditambah min 12 itu berapa? 1 ditambah min 13. Enggak, 1 ditambah min 12. Punya uang 1, punya hutang Min 11. ya, min 11. Jadi itu aja analoginya yang paling gampang. Kalau plus punya uang, kalau ini punya hutang. Biasanya suka ngerti. Nah, punya uangnya 1 ya, punya hutangnya 12. Berarti kita sisanya hutang ya? Iya. Nah, jadi min 11. Apakah sudah sesuai dengan yang diminta hasil jumlahnya? Sudah. Sudah, berarti ini benar ya. Yang lainnya pasti salah. Kalau sudah mendapatkan, langsung aja. Nggak usah mencari yang lainnya. Jadi kalau belum sesuai, kita cari lagi yang lain yang sesuai. Jadi berapa yang kita ambil angkanya? 1 dan plus 1 dan plus 1 dan min 12. Min 12. Nah, setelah itu, atau saya pindahkan aja tulisan yang ini supaya tidak mengganggu ke sebelah kanan ya. Saya pindahkan dulu ke sini aja. Ini saya kasih HK-nya tadi berapa? HK-nya itu min 12, hasil jumlahnya min 11. Nah, Min 11. Nah, setelah ini ada step yang terakhir. Kita harus membagi salah satu dari bentuk. Ini kan ada 2 faktor ya. Ada 3x plus 1 dan faktor yang kedua 3x min 12. Nah, kita harus membagi salah satu dari mereka itu dengan 3. Tapi kita cari yang bisa dibagi dengan 3 itu yang mana? Yang ini kan? Yang ini ya? Betul nggak? Iya. Ini 3. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Nah, kenapa enggak sebelah kiri? Karena kalau yang kiri itu kan 3 bisa dibagi 3, 1 tidak bisa dibagi 3. Ngerti nggak? Nah, Belum kalau bisa. yang gini. Ini kan yang sebelah kiri nih. 3 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 1 dibagi 3 bisa nggak? Enggak. Nah, berarti kita pilih yang kanan. 3 dibagi 3 bisa? Bisa. 12 bagi 3? Bisa. Nah, makanya pilih yang ini. Ngerti ya? Berarti 3x plus 1. Nah, sekarang kita bagi. 3x dibagi 3, tinggal x ya. Kan 3-nya jadi habis. Min 12 dibagi 3, min 4. Sama dengan 0. Nah, ini udah selesai. Kalau udah seperti ini udah selesai. Nah, nanti kalau ingin ngecek, pakai aja cara yang ini. Kalikan seperti ini ya. Kayak ini nih. Nanti hasilnya bakal kembali lagi atau enggak. Kalau benar pasti kembali. Nah, kita cari sekarang untuk nilai X-nya. 3X plus 1 sama dengan 0. Ya. Kita pindahkan 3X sama dengan, pindahkan dulu, jangan langsung nyari X-nya ya. Satunya pindahkan ke kanan, jadi min 1. Baru setelah itu X sama dengan min 1/3. Gitu ya.
Atau X min 4 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 4. Paham sampai sini? Paham, Ustaz? Oke. Ini yang online ada berapa orang ya? Maksudnya seharusnya ada berapa orang? Tahu nggak? Seharusnya atau emang 4 orang? Seharusnya 8. Oh, seharusnya 8 ya. Sebentar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kan sudah paham nih cara yang seperti ini. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan apa namanya? Cara berikutnya, rumus ABC. Nah, ini penting, rumus ABC itu digunakan sebenarnya kalau ya bisa aja sih kita bisa menggunakan rumus ABC di soal-soal yang ini ya. Misalnya nih saya ambil yang soal yang pertama ya, X atau yang ini nih yang agak banyak. Contoh, atau sebelumnya saya tuliskan dulu rumus ABC itu kan seperti ini. Kalau kita punya AX plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai dari X1 dan X2-nya itu adalah min B plus min akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Ini rumusnya ya. Nah, mungkin pernah melihat di SMA, di SMP ya ini. Seperti ini ya. Nah, kita coba kerjakan soal yang tadi dengan rumus ABC. Yang mana? Yang ini aja ya. Yang 3X kuadrat min 4 min 11X min 4. Sama enggak hasilnya? Kalau sebelumnya rumus apa, Zat? Kalau sebelumnya pemfaktoran. Nah, atau kita cari gini. Jadi tidak semua bentuk persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan, ya. Tidak semua ya. Ada yang tidak bisa difaktorkan, ya. Contoh, saya beri contoh aja di sini. Misalnya jika PK persamaan kuadrat tidak bisa difaktorkan. Tidak bisa difaktorkan itu karena apa? Karena nanti tidak ada bilangan yang memenuhi. Kalau tadi kan kita selalu menemukan bilangan yang memenuhi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada bilangan yang memenuhi, maka kita pakai cara yang ini. Tidak bisa difaktorkan, maka gunakan rumus ABC ya. Contoh misalnya seperti ini. 2X kuadrat plus 3X min 4. Ini bisa difaktorkan nggak? B kuadrat, saya cek dulu ya. B kuadrat 9 min. Oke. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini bisa difaktorkan nggak kira-kira? Kita coba aja kalau difaktorkan ini. Kan pasti kan kalikan ke sini ya. Min 8 kan? Betul nggak? Iya, Ini sama dengan 0. Ini hasil kalinya harus min 8. Hasil jumlahnya harus 3. Ada nggak bilangannya? Enggak ada.
Nggak ada ya. Nanti kalau dicari nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus gimana cara nyarinya? Ya iya, pakai ini. ABC. Rumus ABC. Terus pertanyaannya, apakah yang bisa difaktorkan kita bisa pakai rumus ABC? Bisa jawabannya. Ya. Kalau misalkan yang ini nih, yang ini tuh bisa dikerjakan dengan dua cara. Bisa difaktorkan, bisa dengan rumus ABC. Tapi sebenarnya lebih simpel pemfaktoran. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak bisa difaktorkan, itu kita mau tidak mau harus pakai rumus ABC. Rumus ABC. Mau tidak mau ya. Oke, kita tulis dulu langkah pertama untuk A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 4. Tiga. Min Nah, 4. Min 4. lalu kita masukin ke sini ya. Harus hafal nih. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan jadi X1,2. Maksudnya apa X1,2? Maksudnya kan X1 dan X2. Untuk mencari X1 dan X2. X kan ada 2 nantinya. Min B plus min. Nah, ini plus min ini X1-nya yang plus, X2-nya yang min. Atau bisa dibalik juga sih. Ini B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Tinggal dimasukin aja kalau yang ini ya. Min B, berarti B-nya 3 ya, berarti min 3 ya. 3. Plus min akar B kuadrat. 3 kuadrat. B-nya salah ganti, udah diganti. 3 kuadrat. 3 kuadrat min 4 kali 2 kali C-nya min 4. Pakai kurung nulisnya. Kalau ada minnya ya. Gitu ya. Dibagi 2A. 2 kali 2 ya. A-nya kan 2 kali 2. 2. Nah, kita hitung sekarang ini dengan cara biasa aja, menghitung biasa. Ini kali bagi tambah kurang akar ya. Ini sama dengan, ini tulis min 3, ini tulis plus min. Ini akar dari 3 pangkat 2 berapa? 9. 9. Ini min 4 kali 2 kali min 4. Min 4 kali 2? 36. 36. Min 4 kali 2 berapa? 8. 8. 8 kali min 4 berapa? Enggak. Ini min 4 kali 2 itu bukan 8. Min 8 ya. Oh, min 8. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 dikali min 4. Plus 30. 2. Nah, 32 ya. Paham sampai sini? Kalau perkalian tuh kalau min harus hasilnya min saja. Enggak, ini kan plus dikali min. Iya. Nah, jadi kalau perkalian itu kalau plus dikali plus atau min dikali min pasti plus. Ya. Kalau Ya. sama pasti plus, kalau beda pasti min. Pasti min. Misalnya plus dikali min itu pasti min. Kalau sama-sama plus atau sama-sama min dikalikan atau dibagi itu pasti plus. Di bawahnya 4 ya. Nah, ini berarti berapa jawabannya? Nah, ini berarti kan min 3 ditambah ini 9 ditambah 32 berapa? 41. Nah, 41 bisa disederhanakan nggak 41? Nggak bisa ya? Dibagi 4. Nah, jadi ini kebetulan 41-nya nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya itu pasti seperti ini. Kita ambil yang plusnya dulu. Jadi X1 sama dengan 1/4 atau bisa ditulis begini 1/4. Di sininya min 3 ditambah akar 41. Gitu ya. Paham? Paham. Jadi ini kenapa 1/4 ya? Ini kan 4-nya di bawah. Saya pindahin ke sini jadi 1/4. Yang ini tinggal min 1. Ini kok yang plus aja, Pak? Ya, kita kan lagi pakai yang X1-nya aja. Oh, kalau X2 min.
X2-nya yang min ya, berarti X2-nya di sini sama dengan 1/4. Ini min 3, ininya pakai yang min ya. Ini kan plus min itu diurai. Min akar 41. Gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya sih bisa menuliskannya tidak hanya seperti ini. Bisa aja jadi gini, bisa juga. Bisa misalnya jadi min 3/4 plus 1/4 akar 41. Boleh. Ini seperti ini boleh ya. Ini jadi 1/4-nya dikalikan ke masing-masingnya. Ini juga boleh di min 3/4 min 1/4 akar 41. Ini dua-duanya boleh. Nah, jadi tahu ya alasannya tidak bisa difaktorkan karena dia tidak bulat. Hasilnya itu akar. Oke, itu untuk persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar ada pertanyaan dulu? Oke, nanti ini ada rekamannya ya, boleh dilihat nanti. Ya, saya share. Nah, yang kemarin itu kita lanjutkan materinya. Yang kemarin sudah sampai pertidaksamaan kuadrat. Dia sama dengan kelas yang offline ya. Nah, sekarang di sini ada pertidaksamaan kuadrat. Nah, kenapa kok ada pertidaksamaan kuadrat? Ya, karena kan kita tadi berbicara persamaan kuadrat. Ini berarti di sini pakai tanda sama dengan. Karena namanya juga persamaan. Pasti pakai tanda sama dengan. Sekarang itu sebenarnya kita pakainya masih kayak persamaan kuadrat bentuknya ya, tapi pakai pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ini bentuk pertidaksamaan. Ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. AX bisa jadi bentuknya gini ya, AX kuadrat plus BX plus C bisa lebih besar dari 0. Atau ada juga AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil kurang dari 0. Pokoknya masing-masing ini bisa ada 4 kemungkinan berarti ya. Kita kasih contoh aja langsung untuk pertidaksamaan kuadrat. Contoh. Nah, contoh gini. Oke, nanti ke depannya kita akan pakai aplikasi software ya untuk kalkulus ini. Pakainya Maple. Mungkin boleh di ini ya. Kalau di sini yang di online offline bisa di lab. Tapi kalau yang online itu mungkin bisa diinstal aplikasinya di sana. Kalau misalnya belum punya laptop, boleh mungkin di pesantren ada ada komputer yang bisa dipakai gitu ya. Misalnya di lab nanti diinstal di situ. Maple. Nanti saya share ya. Download terus saya kasih tutorial instalasi. Nah, sebenarnya kalau kita pakai Maple itu kita bisa mencari akar-akar ini langsung ya. Saya yang ini nih. Pemfaktoran ini dia langsung nyari sendiri. Nah, ini berapa nih nilai X-nya? Min 2 sama 7. Itu dia langsung keluar sendiri. Jadi ada aplikasinya. Oke. Nanti kita adalah sesi praktikumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang ini. Misalnya saya punya contohnya gini. Contoh 1 ya. X kuadrat min 3X. Bentar, 3X ya. Misalnya 4 sama 7. Min 28. Atau ini min 28. Atau plus lah ya. Apa yang min 28. Lebih besar atau sama dengan 0. Nah. X kuadrat min 3X min 28. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya sama dengan tadi awalnya mah. Kita harus mencari faktornya ya. Nah, berarti di sini disimpan X, di sini disimpan X. Nah, coba dicari. Bilangan yang hasil kalinya berapa? Min 28.
28. Hasil kalinya min 28. Hasil jumlahnya min 3. coba dicari dulu. Yang min 28 itu berapa kali berapa? Nah, itu harus bisa nyarinya ya. Ini aja perkalian aja di perkalian. Berapa kali berapa? Ini berarti 4 kali berapa? 4 kali 7 ya? Oh iya, 4 kali 7. Nah, 4 kali 7. Berarti bisa ada min 4 kali 7 atau 4 kali min 7. Gitu ya? 7. Iya. Yang mana nih yang hasil jumlahnya min 3 yang mana? 4 kali min 7. Ya, 4 kali min 7. Berarti di sini 4 dan min 7 angkanya ya. Iya. Oh, itu ya. Ini ini udah ngerti ya kenapa jadi kenapa jadi 4 sama min 7? Oke, sekarang kita cari dulu. Nah, di sini kita sama dulu ya, tapi kita harus menuliskan kata-kata dia pembuat 0. Pembuat 0 itu yang membuat dia sama dengan 0. Tapi ini sama dulu, X plus 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 4. Atau X min 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan 7. X7. Itu ya. Paham sampai sini? Nah, Paham, tapi Ustaz? ini belum selesai karena ini pertidaksamaan. Kalau persamaan tadi kan segini udah selesai ya. Iya, selesai. Nah, tapi kalau pertidaksamaan kita ada lanjutannya. Kita harus menuliskan ini dalam garis bilangan. Ini garis bilangan ya. Ini garis bilangan. Nah, min 4-nya saya tulis di sini karena dia lebih kecil. Kita tulis ini bolongannya penuh. Tidak boleh bolong. Karena ada tanda sama dengan, artinya min 4-nya termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Yang ini juga sama, kita penuh juga 7. Nah, 7. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ternyata ada 3 daerah ya. Ada 3 daerah. Ada daerah 1, di sini yang kurang dari min 4. Ada daerah 2, antara min 4 sampai 7. Ada daerah 3, antara yang lebih besar daripada 7. Nah, kita harus bisa mencari nih yang mana yang nilainya lebih besar dari 0 itu yang mana ya. Di antara akar-akar yang ini. Caranya begini. Kita harus mencari nilai titik uji. Nilai titik uji itu gini. Kita boleh pakai daerah 1, boleh. Daerah 2, boleh. Daerah 3, boleh. Pilih aja salah satunya ya. Tapi biasanya saya milihnya daerah yang ada nolnya. Gini maksudnya. Kalau misalnya di sini kan min 4. Berarti daerah 1 itu angkanya ada banyak ya. Yang kurang dari min 4 itu berapa contohnya? Min 3, min 2. Enggak, kalau min 3 itu lebih besar dari min 4. Ya. Iya kan? Iya. Berarti berapa? Yang kurang dari 1. Yang kurang dari min 4 itu contohnya tadi. Min berapa? Min 4
Setelah min 4 berapa ke kirinya? Min 5. Min 5. Ya, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Termasuk angka-angka yang bukan hanya bilangan bulat, tapi bilangan real. Contohnya misalnya 2,5, min 2,5, min 5,5, dan seterusnya. Tapi biasanya kita ujinya yang gampang. Nah, kalau saya sih biasanya milih yang nol ada di mana sih nol di sini? Daerah 1, 2, atau 3? Daerah 2. Ya, saya pilihnya, sebenarnya ini tidak wajib harus daerah 2, ini pilihan saja. Tapi ini kita pilih yang ada namanya pilih daerah 2. D2, pilih X-nya yang sama dengan 0. Ya. Pilih X-nya yang sama dengan 0 yang gampang ya. Oke. 0 kan ada di daerah 2, betul nggak? Betul. Boleh nggak 0? Boleh, bebas. Tapi ngitungnya kan pilih yang sederhana kita tujuannya ya. Iya. Nah, itu pilihan saja. Oke. Sekarang berarti kita masukkan boleh ke yang ini, yang bawah boleh ke yang atas. Kalau saya pilih ke yang atas dulu ya. Yang ini, yang atas berapa nih? Atau saya ini ke yang bawah juga nggak apa-apa. Misalnya ini ke yang bawah. Berarti jadi 0 tambah 4 gitu ya. Dikali 0 kurang 7. Ini berapa jawabannya? 4. Min 4. 4 kali min 7. Min 28 ya. Iya. Berarti ini negatif hasilnya. Nah, kita butuh ininya aja. Ini negatif. Berarti kita tulis di sini negatif, negatif, negatif. Nah, pasti di sini lawannya positif. Positif, positif, positif. Karena dia selalu bergelombang. Ini positif, positif, positif. Tidak perlu diuji lagi ya. Ini pasti negatif. Ini positif, ini positif. Itu ya. Paham sampai sini? Apaan, Sat? Boleh diulang lagi, Sat? Ya. Tadi kan kita dapatnya berapa ini? Min 28 negatif ya? 28. Negatif. Min 28 itu ada di daerah mana? 2 ya? 2. Nah, daerah 2 ya. Min 28 ada di daerah 2. Oke. Daerah 2. Berarti kita tulis tanda negatifnya di sini. Negatif, negatif ya. Kenapa? Karena kan kita dapatnya tadi negatif hasilnya. Ya enggak? Iya, iya. Nah, pasti yang setelahnya itu berlawanan. Kalau di sini negatif, pasti yang di sininya positif. Positif. Yang di sini pasti negatif. Di sini pasti positif ya. Karena iya. Ngerti ya? Iya, Sat. Nah, sekarang kita lihat di soal yang ini. Ini kan lebih besar daripada 0. Ya kan? Iya. Lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 itu artinya positif atau negatif? Positif. Positif. Artinya positif ya. Iya. Berarti kita pilihnya daerah yang positif, yaitu daerah 3. berapa? 3 sama daerah 1 kan? Iya. Daerah 3 sama daerah 1. Paham ya? Iya, Sat. Jadi kita tulis di sini HP-nya sama dengan, nah boleh menuliskannya seperti ini, X dengan syarat. Ini dibacanya dengan syarat ya. Iya, dengan syarat. Dengan syarat. Ini daerahnya kan X-nya kurang dari min 4. X kurang dari min 4. Ini daerah 1 ya. X kurang dari min 4. Atau X-nya lebih dari 7 ya. X-nya lebih dari 7. 7. Tapi ada tanda sama dengannya ya di sini. Karena ini tadi di soalnya ada tanda sama dengan. Ini ada tanda sama dengan, berarti ada tanda sama dengan lagi ya. Nah, kita sebut X anggota bilangan real. Ini samain aja nanti ya, bedanya yang ada di sini. Sampai sini bisa dipahami? Silahkan ditanyakan dulu ya, yang kurang paham.
Jadi kita materinya sampai pertidaksamaan kuadrat ya hari ini. Oke, supaya lebih paham saya kasih contoh satu lagi lah. Nah, Iya, Zat. contoh 2. Nah, misalnya X kuadrat dengan 3X terus. Kali 6. Sebentar. Nah, ini sama dengan. Saya tulis di sininya yang lebih kecil. Nanti lebih kecil tidak ada tanda sama dengannya. Nah, itu beda ngerjakannya hasilnya. Nah, sekarang langkah pertama sama, kita faktorkan dulu. Caranya cari bilangan yang hasil kalinya berapa? Hasil kalinya harus berapa di sini? 12, Hasil kalinya 12, hasil jumlahnya 8. 8. Berarti dua-duanya positif ya. Iya. Berapa kali berapa nih yang hasilnya 12? 4 kali 4 kali berapa hasilnya 12? kali 4. 4 kali 4, 16 lah. 4 kali 3, Nah, tapi kalau dijumlahkan kan hasilnya berapa? 7. Harusnya 8 ya. Berarti bukan ya. 6 kali 2. Nah, ini 7 hasil jumlahnya. Berarti salah. Nah, sekarang coba lagi. 6 kali 2. 6 kali 2. Hasil jumlahnya berapa? 8 ya. Berarti X plus 2. Ini kan 6 sama 2. X plus 6 sama X plus 2. Gitu ya? 2. Iya. Nah, sekarang kita cari pembuat 0 seperti biasa. Pembuat 0. Nah, pembuat 0-nya itu gimana caranya? Berarti sama ya. X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6. Atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Paham sampai sini? Paham, Zat. Oke, selanjutnya kita bikin garis seperti ini juga. Ingat, min 6 sama ini. Nah, ini garisnya di titiknya bolong ya. Karena tidak ada tanda sama dengan. Iya. Jadi artinya dia tidak boleh sama dengan min 6. Min 6-nya saya simpan di sini karena dia lebih kecil daripada min 2 ya. Min 2. Yang lebih kecil di sebelah kiri. Tulis min 6, di sini min 2. Nah, ini daerahnya itu ada 3 daerah juga. Daerah 1 yang kurang dari min 6, daerah 2 antara min 6 sampai 2, daerah 3 yang ada di sini. Oke? Paham sampai sini? Paham. Nah, biasanya kan kita pilihnya yang 0 ya. Ya, 0 ada di daerah mana nih? 1, 2, apa 3? Di daerah 3. Oke, jadi kita pilih yang 0 aja biar gampang. Pilih daerah 3. Pilih X sama dengan 0. Daerah berapa? 3. Nah, daerah 3. Ya udah, masukin X-nya ke situ. Berarti jadi berapa nih kalau X-nya sama dengan 0? 0 ditambah 6 ya. Ditambah 6. Terus ini ini kali maksudnya 0 tambah 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. 12. Positif negatif? 12 itu positif negatif? Positif. Positif. Tulis di sini ya. Positif, positif, positif. Nah, berarti di sini ini kan positif, berarti ini negatif ya. Negatif, negatif, negatif. Ini pasti positif, positif. Positif.
Sampai sini paham Paham ya? Ustaz? Nah, yang diminta di soal yang positif atau yang negatif? Lebih Ini kurang dari 0 itu artinya negatif. ini negatif artinya. Berarti daerahnya di sini daerah 2 ya. Daerah 2. Oke. Kayak gitu. Oke, kita tulis HP-nya. Himpunan penyelesaiannya sama, template-nya seperti tadi, HP sama dengan X dengan syarat. Nah, di sini nulisnya gini. Kita simpan X-nya di tengah. Ya. Kita simpan X-nya di tengah. X lebih besar. Jadi kalau misalnya ini ke yang terbukanya ini bacanya lebih Lebih besar ya. besar. Jadi bacanya dari X-nya, bukan dari kiri ke kanan, dari X-nya ya. X lebih besar dari min 6 dan X 6. lebih kecil dari min 2. Min 2. Paham nggak? Jadi bacanya di mana? Di tengah ya. Di tengah. X. Jadi kalau pas terbukanya berarti itu lebih besar. Kalau pas lancip bertemu lancip berarti lebih kecil bacanya. X lebih besar dari min 6, X lebih kecil dari min 2. Perlu ada garisnya nggak di sini? Ada tanda sama dengan di sini nggak? Perlu nggak? Lihat di soal, ada nggak tanda sama dengan di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya ini seperti ini. Ininya juga bolong di sini ya. Bolong di sini. Yang ini nih bolong, tidak penuh. Tidak hitam. Kalau yang ini kan garis di sininya hitam. Hitam 4 karena ada tanda sama dengan ini, garis bawah. Nah, ini sama, ini X lebih besar, X anggota bilangan real. Nah, oke. Ini ada PR ya, 2 soal. Nanti untuk latihan saja. Ya, siap, Ustaz. Ya, kita langsung ke sini aja. Berarti yang pertama X kuadrat min 4X min 5 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini nomor satunya. Nomor 2-nya ini. X kuadrat plus 10X plus 16 lebih besar dari 0. Nah, ini ya. Ya, Ustaz. Nah, nanti dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada yang tidak ngerti ini, sebentar ini boleh bertanya ke saya ya. Ya, Ustaz. Nah, oke. Berarti untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.